Ya, selamat pagi, selamat hari Minggu. Sebelum kita beribadah, mari kita siapkan kidung jemaat kita dan Alkitab kita. Ya, kita duduk yang manis karena pagi hari ini kita mau beribadah, memuji, memuliakan nama Tuhan. Ya, Ibu Guru mau sapa dulu untuk buat adik-adik pagi hari ini. Bagaimana kabarnya adik-adik pagi hari ini? Baik, baik, luar biasa. Yes. Ayo, masih kurang keras suaranya saya dengar. Kita ulangi sekali lagi ya. Bagaimana kabarnya pagi hari ini adik-adik? Baik, sungguh baik, luar biasa. Yes. Ya, kita bersyukur sama Tuhan Yesus karena berkat dan kasih karunia di Tuhan Yesus sehingga kita bisa beribadah pada pagi hari ini untuk memuji dan memuliakan namanya. Untuk itu, mari bangkit berdiri. Kita menyanyi sama-sama hari ini harinya Tuhan. Pertolongan kita dalam ibadah saat ini jadi dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Ya, silakan duduk. Pagi hari ini kita akan membaca Mazmur 104 ayat yang ke-31 hingga ayat yang ke-35. Mazmur 104 ayat yang ke-31 hingga ayat yang ke-35. Firman Tuhan berbunyi demikian. Biarlah kemuliaan Tuhan tetap untuk selama-lamanya. Biarlah Tuhan bersukacita karena perbuatan-perbuatannya. Dia yang memandang bumi sehingga bergetar, yang menyentuh gunung-gunung sehingga berasap. Aku hendak menyanyi bagi Tuhan selama aku hidup. Aku hendak bermazmur bagi Allahku selagi aku ada. Biarlah renunganku manis kedengaran kepadanya. Aku hendak bersukacita karena Tuhan. Biarlah habis orang-orang berdosa dari bumi, dan biarlah orang-orang fasik tidak ada lagi. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, haleluya, amin. Untuk meresponi mazmur berbalasan kita akan menyanyi dari Kidung Jemaat 12. Kidung Jemaat 12, bait yang pertama hingga bait yang ketiga. Anak-anak, pujilah. Terambil dari Keluaran 20 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-17. Firman Tuhan berbunyi demikian. Ke-10 firman. Lalu Allah mengucapkan segala firman ini, Akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi.
Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya, sebab Aku, Tuhan Allahmu, adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci Aku. Tetapi Aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi Aku dan yang berpegang pada perintah-perintah-Ku. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi hari ketujuh adalah hari Sabat Tuhan Allahmu, maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki atau hambamu perempuan, atau hewanmu atau orang asing yang di tempat kediamanmu. Sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan Ia berhenti pada hari ketujuh. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Hormatilah ayahmu dan ibumu, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan sasti dusta tentang sesamamu, jangan mengini rumah sesamamu, jangan mengini istrinya atau hambanya laki-laki atau hambanya perempuan atau lembunya atau keledainya atau apapun yang dipunyai sesamamu. Amin. Dalam kehidupan kita sehari kemarin, seminggu lamanya, kita sering mendukakan hati Tuhan, mendukakan hati teman kita, mendukakan hati orang tua kita, teman-teman kita. Untuk itu, pagi hari ini kita mau datang kepada Tuhan, kita mau mengakui dosa kita kepada Tuhan, kita mau minta ampun sama Tuhan atas segala dosa yang telah kita perbuat. Untuk itu, kita akan menyanyi Kidung Jemaat 467, bait yang pertama dan bait yang ketiga. Tuhanku, bila hati kawanku. Kisah Para Rasul 2 ayat yang ke-28. Kisah Para Rasul 2 ayat yang ke-28. Kita sama-sama membaca. Engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan. Engkau akan melimpahi aku dengan sukacita di hadapanmu. Mari anak-anak kita sama-sama mengucapkan terima kasih Tuhan. Ya, silakan duduk kembali. Sebelum Ibu Guru bercerita, mari kita berdoa. Kita berdoa. Tuhan Yesus, sekarang kami siap mendengarkan firman Tuhan. Tolong kami semua
Tuhan maupun anak-anak yang akan mendengarkan di rumah. Tuhan tolong kami agar kami dapat mengerti dengan baik. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya, anak-anak selamat pagi. Siapa yang sudah siap mendengarkan cerita Alkitab? Ya, Ibu Guru percaya bahwa semua anak-anakku yang ada di rumah sudah siap mendengarkan cerita Alkitab pada pagi hari ini. Nah, kalau semuanya sudah siap, Ibu Guru mau bertanya, masih ingatkah cerita Alkitab waktu kita ibadah merayakan hari kenaikan Tuhan Yesus ke surga? Apa yang Tuhan janjikan kepada murid-muridnya sebelum naik ke surga? Ya, Tuhan Yesus menjanjikan akan menurunkan Roh Kudus kepada mereka. Apakah Tuhan menepati janjinya? Dan bagaimana menepatinya? Hari ini anak-anakku, kita akan mendengarkan cerita Alkitab bagaimana Tuhan menepati janjinya. Mari kita mempersiapkan hati kita untuk belajar firman Tuhan. Ayo, silahkan berdiri. Kita akan menyanyikan lagu Aku Siap Mendengar Firman Tuhan. Kita akan mendengarkan cerita Alkitab pada pagi hari ini, bagaimana Tuhan Yesus menepati janjinya dan bagaimana Ia menepati janjinya kepada murid-muridnya. Suatu hari kita bisa melihat pada gambar, di situ ada murid-murid berkumpul dan mereka berdoa lalu memuji-muji Tuhan dengan penuh sukacita. Mereka dengan setia menanti janji yang dipesankan Tuhan sebelum naik ke surga. Sementara hari itu adalah hari Pentakosta. Hari Pentakosta dirayakan oleh orang Yahudi setiap tahun. Dan semua orang-orang Yahudi yang tinggal di negara lain di seluruh dunia, mereka pada pulang ke Yerusalem untuk merayakan Pentakosta. Mereka semua berkumpul dalam rangka bersyukur merayakan panen raya. Nah, pada saat mereka berkumpul di Yerusalem, lihat pada gambar yang kedua, begitu ramai orang-orang di Yerusalem pada waktu itu karena perayaan Pentakosta mereka sementara rayakan. Tiba-tiba turun dari langit angin sangat keras, bunyi angin keras. Setelah itu ada lidah-lidah api yang memenuhi tempat para murid-murid berkumpul, dan mereka dipenuhi oleh Roh Kudus. Itulah kuasa yang dijanjikan Tuhan Yesus, penolong yang akan memberi kekuatan kepada orang-orang yang percaya kepadanya. Nah, anak-anak boleh melihat gambar yang keempat di atas. Di situ murid-murid berbicara satu dengan yang lain tentang perbuatan-perbuatan Tuhan kepada orang banyak pada waktu itu. Mereka berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain, namun
mereka bisa mengerti satu dengan yang lain. Murid-murid yang biasanya ketakutan dan sering bersembunyi, sekarang sudah mendapat kekuatan dan keberanian. Itulah kekuatan Roh Kudus yang mampu mengubah hidup murid-murid pada waktu itu. Dan kepada kita anak-anak Tuhan, Roh Kudus mampu mengubah hidup orang percaya serta mampu memberikan keberanian untuk bersaksi tentang Yesus. Ya, kita juga bisa lihat lagi, anak-anak pasti tahu siapa murid Tuhan Yesus yang pernah menyangkali Tuhan Yesus 3 kali. Coba lihat gambar yang kelima. Pasti anak-anak tahu, yaitu Petrus. Petrus yang pernah menyangkali Tuhan Yesus 3 kali, ia juga sudah berani berdiri dan berkhotbah dengan semangat sekali. Petrus bisa berkata-kata dengan sangat lancar di depan para murid-murid dan orang banyak pada waktu itu. Lalu Petrus keluar dari ruangan, dia keluar dan berbicara kepada orang banyak yang sedang merayakan Pentakosta. Kita bisa lihat pada gambar yang ke-6 dan mengatakan, kalian tahu apa yang terjadi dengan Yesus? Dia dibunuh, dia disalibkan, tetapi Tuhan Allah membangkitkan dia dari kematian dan mengangkat ia ke sorga. Dan sekarang Yesus memberi Roh Kudus kepada kami. Roh Kudus yang memberikan kemampuan kepada Petrus untuk berkata-kata dengan keberanian anak-anak. Dengan keberanian Petrus menantang dan menasihati orang-orang banyak pada waktu itu. Orang-orang percaya kepada Yesus sebagai juru selamat. Dan Petrus juga meminta mereka untuk dibaptis. Lalu banyak orang meminta untuk dibaptis. Kita bisa lihat lagi pada gambar yang ke-7. Di situ banyak orang yang dibaptis. Maka jumlah murid-murid Tuhan Yesus bertambah menjadi 3.000 orang. Nah, di sini ada gambar yang ke-8. Di situ kita melihat mereka bercerita tentang perbuatan Yesus. Mereka saling mendoakan dan menyanyi memuji Tuhan. Jadi, Roh Kudus yang Tuhan sudah janjikan kepada kita akan mengubah hidup orang percaya menjadi berani untuk bersaksi tentang Yesus. Jadi sama halnya dengan anak-anakku sekalian. Kalau Bapak Guru atau Ibu Guru meminta untuk memimpin doa ataukah memimpin sebuah pujian, kita tidak boleh takut, sebab sudah ada penolong, sudah ada Roh Kudus yang akan bersama-sama dengan kita. Roh Kudus yang akan menolong kita, Roh Kudus yang akan memberikan kekuatan kepada kita untuk berbicara di depan umum, berkata-kata melalui mulut kita. Jadi kita tidak boleh takut lagi. Nah, kita harus bersyukur pada hari ini. Tuhan Yesus naik ke surga, Ia tidak meninggalkan kita begitu saja, tetapi Ia memberikan Roh Kudus sebagai penolong kepada kita, memberikan kekuatan kepada kita, memberikan keberanian kepada kita untuk bersaksi tentang Tuhan Yesus. Jadi kita tidak boleh malu-malu lagi, karena kita semua ini adalah anak-anak Tuhan yang taat dan setia kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus juga tidak akan meninggalkan kita ketika kita berani memberi diri untuk melayani Tuhan. Mari kita memberi diri sebab ada Roh Kudus yang akan memampukan kita untuk menolong kita semua. Sekian cerita kita
Yesus memberkati kita semua. Amin. Nah, anak-anakku sekalian, kita akan membaca firman Tuhan pada pagi hari ini yang terambil dari Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-41. Ibu guru ulang ya. Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 1 hingga ayat yang ke-41. Tapi pada kesempatan ini kita akan membaca Kisah Para Rasul 2 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-13 saja. Ayat 14 hingga ayat yang ke-41 akan dilanjutkan oleh anak-anak di rumah untuk membacanya dengan baik. Kita mulai. Pentakosta. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain, seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Waktu itu di Yerusalem diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Ketika turun bunyi itu, berkerumunlah orang banyak. Mereka bingung karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Mereka semua tercengang-cengang dan heran, lalu berkata, "Bukankah mereka semua yang berkata-kata itu orang Galilea? Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita? Kita orang Partia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea, dan Kapadokia, Pontus dan Asia, Frigia dan Pamilia, Mesir dan daerah-daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene, pendatang-pendatang dari Roma, baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab. Kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah. Mereka semuanya tercengang-cengang dan sangat termangu-mangu sambil berkata seorang kepada yang lain, "Apakah artinya ini?" Tetapi orang lain menyindir, "Mereka sedang mabuk oleh anggur manis." Demikian firman Tuhan pada ayat yang ke-14 hingga ayat yang ke-41 akan dibaca oleh anak-anakku di rumah. Amin. Anak-anakku, kita akan masuk dalam doa Bapa kami. Mari kita berdoa bersama-sama. Kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ya, kita akan meresponi cerita Alkitab yang kita telah dengarkan tadi. Kita buka Kidung Jemaat 237, bait yang pertama, Roh Kudus tetap teguh.
sehingga mereka taat mengikuti aturan-aturan yang
diberikan oleh ibu guru atau bapak guru dari sekolah mereka masing-masing. Bapa di dalam surga, kami juga mau berdoa buat orang-orang yang sakit, khususnya yang kena penyakit COVID saat ini. Tuhan pakai medis, para dokter untuk menolong mereka sehingga oleh berkenan Tuhan sendiri melalui Roh-Mu yang kudus mereka boleh sembuh dengan baik. Kami selalu berdoa Tuhan buat bangsa dan negara kami, khususnya Kota Makassar yang kami tempati saat ini. Ya Tuhan, Engkau tahu bahwa begitu beratnya kehidupan, tantangan, dan begitu banyak orang gelisah oleh karena wabah yang menimpa kami saat ini. Kami percaya Tuhan bahwa Engkau tidak akan meninggalkan kami. Secara khusus buat anak-anak kami, biarlah mereka tetap taat untuk tetap di rumah, belajar dari rumah, beribadah dari rumah. Ya Allah Bapa di dalam surga, terima kasih atas semua kasih sayang yang Tuhan nyatakan dalam kehidupan kami sampai hari ini, sehingga kami boleh beribadah dengan baik walaupun kami beribadah melalui live. Terima kasih Tuhan Yesus, ini syukur kami yang kami bawa di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Ya, mari berdiri, kita mendengarkan petunjuk hidup baru terambil dari Kisah Para Rasul 2 ayat yang ke-21. Firman Tuhan berbunyi demikian, dan barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Amin. Kita akan menyanyi bersama-sama. Kita menyanyi lagu Aku Anak Sekolah Minggu. Kiranya Allah mengasihani kita dan memberkati kita. Kiranya Ia menyinari kita dengan wajah-Nya. Amin. Ya, ibadah pada pagi hari ini sudah selesai. Kita akan mengakhiri, kita akan menyanyi sama-sama. Saya bergirang, mengapa engkau bergirang? Demikian ibadah kita pada pagi hari ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa di ibadah lain minggu depan.